Nah, dan untuk penampakan mungkin gimana aja? Yang di Cineam ya, penampakan paling menakutkan di Cineam ya. Jadi di Cineam tuh dekat Dharma apa? Dharma apa lagi tuh namanya? Gue lupa. Tapi kalau misalkan waktu tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2015 ada suatu YouTuber yang mengatakan bahwa tempat itu tuh Istana Paragin. ya, istana. Jadi nanti gua share artikelnya, mungkin gua kirim lagi ya. Gua share artikelnya dan gua dapat informasi tempat itu lewat artikel Google juga. Karena gua udah bingung gua mau explore mana lagi ya. Gua lihat referensi Google ini kasih mana sih? Ya agak outdoor ya, indoor gitu. Ini gua dapat. Jadi ceritanya itu rumah udah kosong dari tahun 17 tahun ya, 17 tahun dari yang bikin artikel itu kan 2017, pokoknya 14 tahun dari 2017 itu 2003 Berarti 17 tahun ya? Iya. Nanti mungkin sejarahnya bisa lu baca di artikel, nanti dimasukin aja di deskripsi. Nah, itu sejarahnya ada di sana. Nah, jadi rumah itu kayak gini bro, rumah orang kaya nih, orang pernah. Di rumah itu ada masjid, musola pribadi, tapi kayak masjid. Nah, di dalam rumah itu keranda mayat. Di ruang paling depan tuh, ruang paling depan. Gua disambut langsung masuk keranda mayat. Epic banget itu. Itu keranda mayat. Dan makin epic lagi kalau goyang-goyang karena mayatnya. Nah, itu. gua jelasin. Gue ini orang yang trauma sama keranda. Oke. Gua punya satu kisah kelam dulu lah gitu kan. Pas gua lihat keranda, gua takut. Gitu kan. Makanya kalau misalnya lewat masjid ada keranda lagi nempel, kayak gitu kan biasanya masjid di situ ada keranda nih di luar. Gua harus lari tuh. Apalagi masjid-masjid dulu ya. Zaman dulu keranda di luar. Dari luar. Gua kalau lihat keranda gua kabur lari. Nah ini anjir gua disambut sama keranda gitu kan. Udah gua sambut keluar gua ngobrol-ngobrol sambil opening depan keranda. Kayaknya tadi bilang Goyang-goyang. Jadi ini kita nggak briefing dulu ya. Bahasa tebak. iya benar. Bahasa tebak. Jadi gimana ya, gua kira ada truk lewat atau apa, Atau gempa gitu ya. karena pinggir jalan atau aku cerita ada gempa lagi gempa kecil karena jadi gimana ya, kayak guncangan kecil tuh keranda goyang kayak gitu kan. Gua nggak langsung mikir keranda goyang, gua eksplor ke dalam, terus biasalah gua denger cekikan, gua denger ketawa itu gua pasti denger di daerah sana. Nah, terus gua coba mau eksplor ke musola itu. Masuk ke musola, gua keluar nih, ternyata gimana ya lu, aduh kalau misalnya gua terangin ya, pocong itu nggak lompat-lompat tuh, Terbang. dari atas, set, gua langsung refleks, mendidih, anjing apaan gua kejar, set, hilang, cepet banget hilangnya, gua kejar, nggak ada, gua nggak terlalu fokus dengan ini karena masih banyak tempat yang harus gua explore. Udah nggak apa-apa, nanti juga dia balik lagi, gua bilang gitu kan. Explore ke tempat lain. Kita balik lagi ya kalau kita ngikut. Kayak gitu mungkin gitu kan. Terus gua denger suara gonggong anjing bro, tapi di daerah sana nggak ada anjing. Ada orang yang pelihara anjing untuk paling ronda doang, dan itu personalnya jauh dari tempat itu, Sekitar 500 sampai 600. nggak sampai 2 kilo bro, 2 kilo karena kita dulu kan pakai kendaraan juga. Oh iya. Nah, gue dengar suara anjing tapi nggak ada anjingnya. Gue samperin dong ke sumber suaranya. Gue lintas jalan, di sana ada emang hutan
banyak rimbun semua perubahan terus ilalannya pada tinggi. Bosan teri. Gue kira orang lagi bawa anjing, lagi ngontrol nih atau ronda gitu kan. Ternyata Ya gue liatnya kayak lu lihat rokok dibakar, kan merah tuh. Dua. Kalau ada orang kali pengen tahu aktivitas kita kayak gimana. Gue sorot, gue panggil namanya Pak, gitu kan. Pak, gue lihat nih tadi ilalang tuh kayak orang jalan. Gue liatnya anjing. Oh ada anjing, gue kaget tuh ada anjing. Gue kira emang anjing beneran. Ini dari segini bro. Dia bangun tinggi. Ini gue cipokan gitu. Kalau misalnya lihat anjing lagi, kayak gini kan, dua ini. Jadi dua Luar berarti? Ya. Ke atas, Ada, bawah. ke bawah ada. Mata merah, tebal, gede, yang dari segini ukuran anjing, Jadi gede. pas berdiri gede. Nah ini disebut kayak jadi mungkin ya. Iya itu. Ya. Dan mungkin nggak cuma genderuwo seperti itu, mungkin ada banyak jenis lainnya Ya. mungkin ya. Karena sifat mereka itu kan Bisa menirukan apa yang kita bayangkan. Iya. Itu kan. Kayak sugesti kita si Dewi, Dewi. yang mereka pasti emang dia Bisa berwujud karena menyerap sugesti dari kita, Iya. energi kita. betul. Jadi pas gue lihat, gue otomatis kabur gue lari. Karena apa? Karena selalu gue bilang keselamatan itu harus utama. Iya. Itu kan kita nggak tahu di lapangan kita kayak gimana, terus medan seperti apa. Makanya utamanya keselamatan. Gue selalu bilang kayak gitu. Gue lari, teman-teman juga ikut lari. Langsung gue masuk mobil, gue tancap gas, gue putar balik ke Pak RT yang lagi ronda. Awal gue minta izin, gue putusin udah ending lah ini. Iya, udah Clear. Gak bakal bener Nggak bakal bener di ditulisin. Terus apa namanya, gue sharing dulu nih sama Pak RT di sana sama warga. Katanya emang ada bro, gitu kan. Sampai sekarang pun orangnya ada yang dicari Pak RT ini. Jadi dia warga sana, terus lagi lewat, kan itu kan bertikan. Di atas itu dia lihat malam-malam dia jalan lewat sana, terus dia nengok ke atas, dia lihat cewek yang lehernya tuh panjang. kayak si siapa yang di One Piece itu? Kayak Luffy. Oh, Nah, Luffy, ya, si itu Luffy. Oke. lehernya panjang, dia ngegantung kayak gini, rambut panjang, dan sampai sekarang orang itu kelihatan gila. Dan itu ada sampai sekarang kata RT ya. Dan lebih kejutannya lagi, Pak RT baru kasih tahu bahwa 2 bulan terakhir di sana, di belakang sana kan hutan, ada kasus mutilasi. Anjing. Dikasih tahunya pas sudah beres. Kenapa enggak Di awal. Kenapa enggak awal ya? Kayak gitu. Kayaknya Pak RT udah kasih surprise. Iya, ngasih surprise kejutan. Dan itu ada kasus mutilasi. Jadi ada nenek-nenek yang dimutilasi karena kasus apa. Dan ya mungkin dengan kasus mutilasi jauh dari hal mistis. Cuman kan jejaknya. Iya betul. Karena kan itu tadi energinya dia itu. Iya. Jadi sifat jin itu menyesatkan. Jadi tidak selalu mengada-ngada yang tidak ada. Makanya untuk orang-orang yang mediumisasi, karena kita nggak harus terlalu percaya bro. Emang iya. Jin itu kayak bisa mengada-ngada satu cerita, sama seperti manusia bisa berbohong. Kadang kan mereka juga kan harus pilih juga Ya. mediumisasi juga. Betul. Orang-orang yang udah biasa mediumisasi itu pasti pilih-pilih orang. Jadi nggak sembarangan. Sosok. Ya. Jadi nggak sembarangan. Nah itu sumpah gue kaget banget. Tapi itu kan karena kan posisinya 2 bulan ya Bang. 2 bulan setelah sebelumnya pas gue explore itu. 2 bulan sebelum lu explore mungkin ya. Nah, Itu kan masih melekat di sugesti iya masyarakat sana. Otomatis si sosok yang ada di sana itu memanfaatkan celah itu untuk ya menakut-nakutin. Nah, gitu lah, gitu. Jadi
masih anget lah kejadian. Itu nanti sejak waktu Pak RT itu udah nyeritain gitu, yang tadinya anak-anak ronda yang pada ngobrol diam semua. Iya. Dan bener itu aura dari pos ronda itu beda banget. Sama yang awal kita lagi minta izin. Yang tadinya kita asik ngobrol, tiba-tiba gue ceritain, mereka langsung diam. Dan mereka membenarkan sosok yang gue lihat, yang taringnya dua arah itu. Emang bener sosok itu ada, dan bukan cuma doang yang lihat. Warga di sini sekitar, warga sekitar itu sering lihat, bahkan dia dihadap. Berarti sosok yang paling mengganggu mungkin ya dalam tanda kutip. Nah itu, jadi orang luar nih yang lagi namu ke sini atau ada saudaranya di sini terus malam-malam jalan ke sana, atau orang yang lagi meronda, warga yang emang udah pulang kerja malam itu sering dihadang sama itu. Tiba-tiba ada teman jalan atau tiba-tiba ambil motor, ambil kendaraan gitu. Jadi sosok yang bela, ya cuman itu tadi paling gue lihat kerangka itu. Tapi lu pernah membonceng sosok? Bonceng nggak pernah. Iya. Oh, gue pernah. Kayak mana itu jadi? Jadi posisinya habis syuting nih. Habis syuting gue syuting di satu tempat di lapangan atas. Syuting kita beres break itu sudah setengah 6. Posisi dari tempat lokasi syuting ke rumah warga itu jauh. Dan orang-orang yang tadinya pakai mobil ke sana pada pulang duluan. Tenan-tenan yang lain udah pada pulang duluan, otomatis kita yang ada di sana bertanggung jawab dong. Iya betul. Atau jemput. Ini posisi dari lokasi ke rumah warga itu sekitar 1 kilo. Lumayan jauh. Pertama lumayan jauh. Kedua, jalannya tahu sendiri jalan. Kabupaten Bukannya gimana gitu. Makanya dengerin tuh pemerintah tuh. Tolong diperhatikan lagi ya. Kita nggak urusan kayak gitu. Oke. Dari Cuma saran. saran aja. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang rusak. Yang ketiga, kanan kiri lu bayangin kanan kiri itu hutan. Ya. Sama mungkin gua ngerasain kok karena yang pulang dari Cina itu kanan kiri itu bukan rumah warga. Jadi rumah warga itu jaraknya 1 kilo 2 kilo baru ada rumah lagi. Dan itu satu rumah, 1-2 rumah. Itu mending. Ini nggak ada banget. Ini nggak ada banget. Jadi posisi apa ya? Rumah itu di ujung 1 kilo itu Ya. Dari lokasi. dari posisi berat yang kedua anak iya cuman gue rencanain tuh yo wis kalau misalnya kamu pengen ikut ya yo lumayan buat ngetim badan karena kan posisi tempat ini gue sugesti biar gak terlalu halusinasi tinggal kulingnya kemana-mana gitu kan. Bener. Pas udah hilang tuh kan. Pas mau nyampe pemukiman tuh hilang. Kok nggak bilang terima kasih ya, goblok banget ya. Tapi posisi juga itu. Jadi nanti kita kapan-kapan yang berusaha. Di sana itu ada bisa dikatakan urban legend. Ada satu sosok wanita blasteran Cina Indonesia Belanda. Ya, mungkin teman-teman yang pernah lihat konten gua cerita misteri, gua memiliki satu sosok itu. Dan lu tahu sosok karakter yang di pengabdi setan apa? Oh iya. Si siapa? Si Buya itu. Iya, gua tahu. Buya aja itu. Hampir mirip dia itu. Jadi tuh dia lihat secara langsung. Wujud sih nggak ngerasain dia. Oke. Kenapa gue bisa notice ke mukanya dia atau perawakannya dia?
Jadi sebelum kasus itu teman gua kedatangan. Iya. Jadi ada teman, jadi posisi rumah pertama itu rumah temen gua. Otomatis dekat tuh Ya. posisinya. Nah, jalurnya bayangnya dia, jalan-jalannya dia itu masih ngelewatin rumah temen gua. Dan pernah sepotong. Tapi mungkin kedepannya kita bisa bro. Bisa kalau mau. Terus target lu sih, lu tau gak sih rumah yang di kalau bypass jalan ada di kalau tadi di Oh iya, belakang kanan. Setelah komisi setelah lampu merah itu gue udah tanya-tanya perizinan dan warga sekitar udah ngizinin juga, cuman Siapa yang punya ini? pegang kuncinya bro, Oke. yang pegang kuncinya. Oke. Yang mereka bingung dulu ada di si A dan pindah tangan ke si B gitu kan. Dan warga sekitar, warga yang di depan rumah kosong itu kan kayak ruko terus pinggirnya rumah dia. Iya. Saya nggak tahu nih, kita nggak tahu. Kalau ya. yang rumah bengganya gue tahu sih orangnya apa yang punyanya gue tahu. Tapi kalau misalnya yang di samping itu nggak tahu Ya. Nah, jadi ceritanya itu rumah itu buka dulunya dijadiin kayak hotel, dia udah tahu berapa tahun 40-an udah jadi, cuman warga sekitar nggak kasih izin buat buka penginapan karena ditakutkan banyak ya kan, karena dulu itu masih karena tinggal takut dipakai kesehatan, jadi nggak jadi itu dibuka dan akhirnya kosong terbengkalai. Gue dapat cerita kalau di sana karena rumah itu udah dibeli dan mau direnov. Dulu yang renovnya itu sendirian, orang Ciawi Tasikmalaya. Nah, gue cerita sama yang di warung depan tuh kan, saya salut sama orang yang renov di dalam katanya sendirian. Walaupun siang, saya nggak berani. Mau dibayar berapapun saya nggak berani. Si bapak orang bilang kayak gitu karena apa? Satu, tiap malam Jumat itu selalu ada yang nongkrong. Kan jadi posisinya ada tangga kecil buat ke pintu. Nah, nongkrong di sana. Dan mungkin orang sekitar orang yang lalu lalang lihat itu orang atau orang gila. atau bahkan nggak Bisa jadi nggak ngeh. karena kan itu posisinya tempatnya ramai kan. Ya, kita ramai. Dan kalau misalnya atau itu kan dari kalangan manusia katanya, bukan dari kalangan kita, tapi ya emang dari kalangan yang udah Iya. Terus di dalam juga ada kadang-kadang saya kalau misalnya jualan sampai malam gitu kan, kadang dulu saya kan jalan sampai pagi kan, itu kalau suara geraman-geraman macam pasti ada. Makanya saya salut sama si Orang ini gitu ya. makanya yang renov sendirian di dalam, karena kan atapnya udah pada rubuh. Kan posisinya renov sendiri itu kan dulu ya, dulu gede. Dua lantai. Dan di dalam itu ada kolam renang. Ada kolam gede juga. Nah, makanya gue menarik buat kalian nih viewers di sini yang tahu informasi mengenai hal itu, bolehlah kita cerita. Bisa di komen lah. Nah, itu komen gitu. Supaya apa? Supaya nih ya, kita kepo isinya itu apa? Apa aja sih ya ini gitu kan? Karena lu pernah lihat langsung nggak sih bro? Maksudnya merhatiin di luar aja udah creepy. Iya emang kan. Apalagi di dalam. Suasana dari chat aja. Nah, Chat yang udah bener ya, apalagi tumbuhan yang kematian yang jadi yang merangkak. Gua lihat tuh di lantai 2 ada kaca yang udah pecah terus udah dah. Oke, siap. Kapan-kapan lah kita explore ya. Kita explore mau yang gimana juga terserah lah sih. Siap. Gampang. Ya, thank you bro. Siap. Udah mau main-main di Menir Fikri. Jangan lupa juga di subscribe-nya apa? Channelnya apa? Channel gua namanya UKS Gosanter, nanti lu tulis aja di sini. Oke, siap. UKS Gosanter. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe channelnya Menir Fikri, si Menir yang nggak bisa bahasa Belanda. Terima kasih bro. Thank you banget. Untuk ininya ya, tetap jaga kesehatan. Stay Terima safe. kasih juga udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.